Hello everyone, perkenalkan nama aku Rifa Sestia Praba. Aku kelas 2C Program Studi Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Singapura Bangsa Karawang. Kalian pasti bingung kan kenapa aku tiba-tiba bikin video perkenalan kayak gini. Sebenarnya aku bikin video ini buat memenuhi tugas organisasi dan arsitektur komputer. Nah, kalian pernah bertanya-tanya gak sih gimana komputer itu memproses sebuah data? Aku yakin sebagian besar dari kalian pasti pernah bertanya-tanya tentang hal ini. Begitu juga aku. Nah, sebenarnya gimana sih komputer itu memproses data? Nah, jadi sebagaimana kita tahu, sebuah komputer akan memproses sebuah data jika ada yang diinputkan atau dimasukkan ke dalam komputernya sendiri. Nah, alat-alat inputnya ini tuh seperti keyboard atau enggak kayak mikrofon gitu-gitu yang bisa dijadikan sebagai data yang akan diproses oleh komputer. Nah, setelah pengguna itu menginputkan sesuatu ke dalam komputer, tentunya kan komputer akan langsung memprosesnya untuk menjadi sebuah data dan dijadikan sebagai informasi nanti. Nah, sebenarnya gimana sih urutan komputer memproses sebuah data? Jadi, setelah ada yang diinputkan ke dalam komputer, tentunya komputer akan langsung memprosesnya. Nah, si komputer ini memproses sebuah data yang diinputkan itu ke dalam angka biner atau yang biasa kita kenal dengan angka 0 dan 1 yang setiap hurufnya itu pasti mempunyai angka binernya. Nah, kenapa sih harus pakai angka biner? Kenapa gak kayak ya udah aja gitu yang diinputkan nanti jadi informasi? Nah, karena komputer ini otaknya bukan kayak kita ya, otak manusia yang gampang paham sama apa yang bahasa orang lain ucapin terus kita langsung cerna. Jadi supaya komputer paham itu ditanamkan dalam komputer sebuah alat untuk mengubah apa yang diinputkan atau dimasukkan menjadi angka biner untuk dimengerti komputer. Nah, kemudian setelah data ini diubah menjadi angka biner, akan disimpan ke dalam memori. Nah, memori ini kan ada dua jenis ya, seperti kita tahu. Ada yang sifatnya sementara dan ada yang bersifat permanen. Nah, selama pemrosesan data ini, komputer menggunakan memori yang sifatnya sementara. Sedangkan setelah data selesai diproses dan akan dijadikan sebagai informasi, baru komputer akan menyimpannya di penyimpanan atau memori yang sifatnya permanen. Kemudian setelah data diproses oleh komputer dan sudah siap untuk dijadikan informasi, komputer akan menampilkan output atau keluaran dari apa yang kita inputkan di awal. Nah, dari penjelasan singkat tadi udah ada gambaran belum teman-teman gimana komputer itu memproses sebuah data? Nah, jadi sebenarnya tuh ada banyak banget alat-alat yang ada di dalam komputer yang digunakan untuk memproses sebuah data sehingga menjadikannya sebagai informasi. Nah, alat-alatnya ini tuh mencakup kayak CPU atau control processing unit, terus ada motherboard juga, ada RAM-nya juga untuk penyimpanan, terus ada ALU-nya juga untuk kode numeriknya, dan lain sebagainya yang disusun sedemikian rupa sehingga komputer ini ketika kita memasukkan sesuatu atau sebuah data misalnya, nah komputer ini akan memproses dan mengeluarkan output yang kita inginkan untuk dijadikan informasi. Oke deh, kayaknya segitu dulu aja video dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf ya, soalnya aku juga masih belajar dan masih banyak kekurangan yang aku gak tahu juga gitu. Jadi, see you in the next video and semoga kita tetap bisa belajar bareng-bareng ya. Tetap belajar pokoknya. Bye-bye.